Selamat pagi semuanya. Sudah siap mengikuti kuliah? Baik, silahkan buka bahan kuliahnya di kuliah 11, aplikasi stem cell bagian yang kedua. Sudah siap? Baik, kita lihat kuliah kita dalam kuliah yang 11 ini. Aplikasi stem cell sebenarnya ada berbagai macam, tetapi saya memberikan contoh beberapa yang penting untuk kita bicarakan. Nanti yang lain bisa gali sendiri melalui tugas-tugas yang saya berikan. Jadi nanti akan terlihat apa saja yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam penyakit atau untuk kepentingan estetik dan sebagainya. Baik, kuliah 11, aplikasi stem cell. Contoh yang kita ambil di dalam kuliah ini, dalam aplikasi yang kedua ini, adalah penyakit autoimun. Sudah pernah mendengar? Kemarin ada artis terkenal yang terkena, harusnya itu sudah menjadi artikel di mana-mana, dan mungkin kalian sudah membacanya ya. Baik, apa sih autoimun? Prinsip kerja sistem imun adalah mampu mengenali dan membedakan materi yang berasal dari tubuh dan luar tubuh. Jadi, sistem imun mengenali benda asing yang masuk ke dalam tubuh, kemudian menghancurkannya, karena itu dianggap benda asing. Dari situlah maka tentara atau sistem imun di dalam tubuh itu mempersiapkan diri mana yang harus diserang. Pertahanannya pun bermacam-macam, dari yang lapis 1, lapis 2, lapis 3, ada yang sniper itu yang spesifik mentarget sel tertentu, kemudian bisa tepat, dan yang lain tidak terkena, itu juga ada. Tidak melakukan destruksi dan menyebabkan gangguan fungsi organ manusia itu sendiri. Jadi kalau terserang, maka kalau dia pas menyerang asing itu, maka dia harus tepat sasaran, tidak menghancurkan sekitarnya. Tapi dapat juga nanti menghancurkan sekitarnya kalau itu sistem penyerangannya tidak tepat. Beda ya antara sniper dan bom. Kalau sniper dia jelas targetnya, tetapi bom dia menghancurkan semua. Kalau kemarin sempat baca-baca tentang COVID, di situ ada yang namanya badai sitokin, ya, reaksi tubuhnya ada badai sitokin. Nah, badai sitokin itu bisa menyerang organ tubuh yang lain, akhirnya bisa menimbulkan efek yang buruk pada tubuhnya sendiri. Nah, sekarang yang kita bicarakan adalah autoimun. Autoimun ini sebenarnya tentara menyerang. Jadi sebenarnya yang salah adalah radarnya, sistem pengenalnya. Kegagalan sel limfosit T dalam mengenali molekul yang ada di dalam tubuhnya sendiri, sehingga menyerang molekul tubuh manusia yang bersangkutan. Jadi karena radarnya itu salah, jadi salah sasaran dalam menyerang. Tubuhnya sendiri yang terserang. Beberapa contohnya adalah sel beta pada kasus penyakit diabetes tipe 1, atau menyerang di sendi-sendi tubuh pada kasus rheumatoid arthritis, sel kulit pada kasus psoriasis, pembuluh darah pada multiple sclerosis. Ini beberapa contoh. Nah, di slide berikutnya dilihat ada beberapa gambar yang terlihat di situ, beberapa contoh dari penyakit autoimun. Jadi ada tiroid, kemudian ada yang menyerang tulang, ada yang menyerang otot, ada yang menyerang kulit, menyerang paru-paru,
menyerang sel saraf. Kemudian ada saluran pencernakan, menyerang darah, dan menyerang otak. Bisa semuanya itu karena salah sasaran dalam sistem pengenalan. Pada umumnya dokter menggunakan obat imunosupresan, menekan sistem imun supaya tidak hancurnya tidak berkelebihan, ditekan itu senjatanya supaya tidak menghancurkan. Obat ini menyebabkan juga rentannya tubuh terhadap serangan bakteri, virus, atau molekul asing lainnya. Karena sistem imunnya ditekan, maka tubuh akan rentan. Tentaranya diblok sementara, akibatnya benda asing yang masuk tidak bisa diserang secara alami. Ya, jadi efeknya seperti itu. Akibatnya kalau mempunyai penyakit autoimun, kemudian sistem dihambat, akhirnya benda asing yang masuk akan dapat menyerang tubuh. Memang serba salah ya, kalau tidak ditekan sistem imunnya menghancurkan tubuhnya sendiri, kalau ditekan benda asingnya tidak bisa dihancurkan oleh tubuh itu. Nah, dengan itulah maka stem cell dalam mengatasi penyakit autoimun ini, karena sel imun menyerang molekul atau organ tubuh, dapat dihancurkan oleh senyawa sitotoksik, sedangkan sistem imun dapat direstorasi oleh stem cell. Jadi, sel imun ditahan, kemudian sistem imunnya direstorasi oleh stem cell. Dalam tujuan ini, maka perlu supply. Supply-nya apa? Supply-nya adalah stem cell hematopoietik yang berasal dari sumsum tulang dan pembuluh darah tepi ataupun darah tali pusat donor. Sumsum tulang, masih ingat pelajaran yang lalu bahwa sumsum tulang diambil dari sumsum tulang belakang, itu diambil dengan jarum ya, itu menyakitkan. Kemudian alternatif lain adalah dari darah, diambil sel darah tepinya. Kemudian dari darah tali pusat donor, misalnya sudah mempunyai simpanan, bisa diambil untuk digunakan. Jadi yang utama adalah bagaimana mensuplai sel darah sebagai progenitor atau awal mulanya dari sel imun di dalam tubuh. Jadi sel-sel imun itu direstorasi. Untuk melakukan isolasi stem cell dari darah, maka dokter memberikan granulosit macrophage colony stimulating factor atau GM-CSF. Ini nanti banyak, kalau Anda melihat di jurnal-jurnal akan banyak ditemukan tuh GM-CSF. Nah, GM-CSF ini diberikan 2-3 hari untuk merangsang stem cell hematopoietik di dalam sumsum tulang. Dari itu kemudian dikeluarkan menuju ke pembuluh darah. Ini supaya sel stem cell itu bisa merestorasi sel-sel darah di dalam tubuh. GM-CSF menyebabkan peningkatan proliferasi neutrofil dan pelepasan enzim protease. Enzim protease berfungsi dalam degradasi protein yang melekatkan stem cell hematopoietik di jaringan sumsum tulang. Stem cell kemudian keluar dari pembuluh darah. Ini ya fungsinya tadi, supaya sel-sel awalnya, sel yang di pembuluh darah itu bagaimana dikeluarkan ke dalam pembuluh darah supaya bisa merestorasi pembuluh darah di dalam sel-sel darah di dalam pembuluh darah. GM-CSF. Ini orang-orang sedang berlomba bagaimana memproduksi
GM-CSF yang digunakan. Stem cell hematopoietik atau stem cell yang nanti akan menjadi sel darah itu dapat ditemukan di sel darah yang berinti satu, jadi mononuklear sel. Jadi dari situ yang mononuklear, yang lain-lain yang berinti banyak dan sebagainya itu disisihkan. Nah, yang berinti satu diisolasi. Stem cell ini ada di dalam populasi sel darah yang berinti satu. Kemudian bagaimana menariknya? Kita menggunakan yang namanya marker CD34+. Itu yang digunakan. Jadi dari sel darah biasanya menggunakan prinsip antigen antibody. Jadi ada antigen, kemudian ada antibody digunakan untuk menarik protein permukaan yang namanya CD34 itu melekat. Yang lain nanti dibiarkan mengalir. Nah, yang menempel inilah yang kita isolasi. Ini sebenarnya materi dari praktikum kita. Saya belum tahu kapan bisa dilakukan, tapi ini materi praktikum. Ya, ini bisa dilihat bahwa pada awal mulanya itu hematopoietic stem cell. Dari awal ya, hematopoietic stem cell, lihat bulatan yang pada awal ada tanda panahnya. Kemudian akan terdiferensiasi menjadi bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Ada yang nanti limfoid, ada yang myeloid. Nah, myeloid kemudian derivatnya, turunannya akan menjadi bermacam-macam. Ada yang multinuklear, dari yang neutrofil, basofil, eosinofil, dan sebagainya. Kemudian yang dari sisi sini ada sisi limfoid, ini yang mononuklear. Ini nanti termasuk salah satunya adalah sel T. Itu tadi yang menyebabkan sakit autoimun tadi karena masalah di sel T. Makanya disuplai dengan stem cell yang benar gitu ya, yang tidak salah sasaran dalam menembak. Disuplai dari stem cell yang dibikin dari tadi. Jadi sumsum tulang di GM-CSF supaya stem cellnya lepas kemudian mengalir ke sel darah, akhirnya membentuk sel T yang benar supaya tidak salah sasaran dalam menembak. Itu cerita dari stem cell hematopoietik yang terutama diaplikasikan di dalam autoimun. Selain itu ada juga yang diaplikasikan untuk penyakit kanker darah, leukemia misalnya. Stem cell hematopoietik apabila jumlah sel belum mencukupi, maka dilakukan kultur in vitro untuk memperbanyak. Apabila sudah mencukupi, maka dapat disimpan beku. Jadi dalam terapi ada yang tadi distimulasi agar lepas dari induknya, kemudian keluar dalam pembuluh darah, tetapi kadang tidak mencukupi. Nah, kalau tidak mencukupi, maka diambil keluar, dibiarkan secara in vitro, kemudian dimasukkan lagi untuk pengobatan. Di gambar dilihat ya, di situ awalnya bisa dari sumsum tulang belakang atau dari darah tali pusat umbilical cord namanya. Kemudian diambil tadi dengan menggunakan marker, dibiarkan, kemudian dimasukkan lagi. Ya. Ini contohnya masih menggunakan mencet. Nah, kalau di manusia ini juga sudah dikembangkan, ditransplantasi, dimasukkan lagi. Tetapi ingat
bahwa dalam memasukkannya kita semua harus dalam kondisi steril, juga steril. Jadi bisa digunakan untuk pengobatan penyakit yang disebabkan karena sel darahnya bermasalah. Ya, itu tadi contoh dari penggunaan stem cell. Jadi masih banyak lagi contohnya, Anda bisa lihat sendiri. Sekian kuliah 11, silahkan mengerjakan tugasnya dan mengirimkannya. Terima kasih, selamat belajar.